Spesial di hari PGRI ini ya. Iya. Spesial di hari PGRI, mohon untuk memikirkan nasib kami yang guru swasta yang mengabdi di sekolah swasta, untuk nanti Bapak Presiden, Bapak Menteri atau pejabat-pejabat pengambil kebijakan itu memang memperhatikan hal ini supaya nanti ya memang bisa memperbaiki taraf hidup ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Arsen Podcast. Perkenalkan, saya Melkiani Clarissa Putri Pedrosta dari kelas 12 IPA dan saya Maria Francisca Amade Del Grasa dari kelas 11 IPA. Jadi, pada hari ini kita akan berbincang bersama guru senior di SMA Swasta Katolik Santo Anulus Bukun dan kita akan berbincang mengenai perjalanan dan filosofi mengajar. Penasaran siapa bintang tamu kita hari ini? Langsung saja mari kita saksikan podcast Arsen pada hari ini. Langsung saja mari kita sambut narasumber kita pada hari ini. Halo. Halo. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan ketiga narasumber hebat kita ya, yaitu para guru senior dari SMA Swasta Katolik Santo Anulus Bukun. Yang pertama ada Bapak Erlandianus Darmo, selaku Kepala Sekolah di SMA Swasta Katolik Santo Anulus Bukun. Dan juga Kepala Sekolah termuda ya di Kota Kombaraya. Selanjutnya ada Bapak Arnoldus Kekong, merupakan guru legend di SMA Swasta Katolik Santo Anulus Bukun. Kepada Bapak Arnoldus Kekong, bisa say hi dulu ke kamera? Hai. Dan tidak lupa juga di sini ada Ibu Sabina Anum, yang merupakan guru legend juga di SMA Swasta Katolik Santo Arnoldus Bukun. Di sini dari ketiga narasumber kita pada hari ini, kira-kira siapa sih dari ketiga narasumber ini yang sudah lama mengabdi menjadi seorang guru di SMA Swasta Katolik Santo Arnoldus Bukun ataupun di sekolah-sekolah lain? Mungkin dari Bapak Arnoldus Kekong dulu. Oke, baik, terima kasih karena sudah dihadirkan sebagai narasumber di podcast kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan memperingati Hari PGRI ya. Kemudian ketika berbicara tadi tentang pengabdian, kalau boleh saya katakan, jadi saya sampai detik ini itu sudah lebih kurang berjalan 19 tahun sebagai seorang guru. Ya, saya katakan sebagai sebuah perjalanan hidup, journey life, dan saya merasakan begitu happy, bahagia ketika saya awal dari guru itu tahun 2004-2005 ya, bagi saya. Oke, terima kasih. Sudah sangat lama ya Bapak Arnoldus Kekong mengabdi menjadi seorang guru. Bahkan Bapak Arnoldus Kekong sudah menjadi seorang guru, kami belum lahir. Kami bayangkan sudah begitu banyak ya siswa dan siswi yang dibimbing, yang diajarkan oleh Bapak Arnoldus Kekong. Bahkan mungkin sekarang ada yang sudah menjadi dokter, polisi, perawat, dan beberapa profesi lainnya. Selanjutnya mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, sudah berapa tahun? Oke, baik, kalau saya di sini menjadi guru itu sudah 14 tahun. Sudah 14 tahun dan setelah saya tamat kuliah, saya langsung mengajar di sekolah ini di SMA Swasta Katolik Santo Anulus Bukun dari tahun 2011 bertahan sampai saat ini di sini. Ya, seperti itu. Ya, mungkin dari diantara kami bertiga ini, saya yang paling usia menjadi guru ini paling muda. Lagi dari Ibu Sabina. Ya baik, dari saya lama mengajar di sini dari tahun 2000. Sudah cukup lama ya menjadi seorang guru. Kalau tidak salah itu kepala sekolahnya ini adalah mantan saya. Saya wali kelas. Iya. Saya angkatan pertama di sekolah ini dan guru saya dulu itu adalah Iya. Mungkin dulu kalau seandainya Pak Arnold dulu tamat kuliah kemudian langsung di sini pasti juga menjadi guru saya di sini.
Sangat hebat ya dulu menjadi seorang murid dan sekarang sudah sama-sama menjadi seorang guru. Bahkan menjadi kepala sekolah ya? Iya. Berkaitan dengan hal tersebut, kan dari ketiga narasumber kita pada hari ini sudah cukup lama ya menjadi seorang guru. Sudah belasan tahun. Iya, sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, apakah dalam perjalanan menjadi seorang guru, apa yang membuat Bapak dan Ibu bertahan pada profesi guru? Padahal di luar sana ada banyak tantangan dari profesi tersebut. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah dulu bisa dijawab. Kalau saya bertahan sampai detik ini menjadi guru, yang pertama memang passion saya guru. Saya kuliah, ambil keguruan, kemudian konsekuensi dari pilihan itu adalah menjalankan tugas dan profesi sebagai seorang guru. Saya bertahan sampai detik ini tentu yang pertama karena panggilan itu profesi saya sebagai guru. Yang kedua mungkin saya juga mencintai profesi sebagai seorang guru. Kemudian saya mencintai anak-anak didik, mencintai dunia pendidikan, kemudian anak-anak didik juga, sehingga bertahan sampai detik ini dan mungkin sampai akhir hayat akan tetap menjadi seorang guru. Selanjutnya dari Ibu Sabina. Kalau dari saya itu, saya bertahan dari seorang guru karena setiap tahun itu selalu ada murid. Iya. Selalu ada murid, sehingga saya melihat mereka itu bisa berkembang dan disitulah sendiri Ada semangat untuk menjadi seorang guru. Iya. Dari Bapak Aroldus. Oke, baik, terima kasih. Kalau ditanya apa yang kemudian menyebabkan saya bertahan menjadi seorang guru, saya ingin sedikit bercerita ya, mungkin flashback begitu. Jadi dulu yang kebanyakan di kampung-kampung itu kan guru dan tenaga kesehatan. Dan yang dipanggil tuang itu ada dua. Satu tuang pastor, dua itu tuang guru. Maka kemudian dari situ saya berpikir, saya nanti kalau diperkenankan oleh Tuhan dan kalau orang tua mampu, saya boleh menjadi seorang guru. Jadi itu motivasi awal supaya pulang kampung dipanggil tuang guru. Itu maksudnya. Jadi selanjutnya kalau boleh jujur nih dari Bapak dan Ibu guru, pasti seiring perjalannya waktu pernah tidak mengalami masa yang momen yang menyerah dari profesi menyerah menjadi seorang. Dan kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu guru kembali bersemangat untuk menjalani profesi sebagai seorang guru? Mungkin dari Ibu Sabina. Kalau dari saya tuh ya tentu ada. Iya. Nah, ketika tuntutan administrasi yang begitu banyak, ketemu anak-anak di kelas, agak sedikit masa bodohnya, agak sedikit kurang disiplinnya, sakit hati sebagai seorang guru pasti ada. Tapi ada juga beberapa anak begitu ketemu ibu siang-siang, mau kemana ibu, itu semangat saya untuk jadi seorang guru. Iya. Dari Bapak Kepala Sekolah? Kalau saya pada fase itu memang juga sama. Saya hampir-hampir sama seperti ibu, hampir-hampir mau menyerah. Stop sudah menjadi guru. Ada banyak faktor. Yang pertama itu tadi benar, saya juga mengalami yang soalnya tuntutan administrasi. Menjadi guru itu zaman sekarang itu administrasinya banyak. Mungkin dari dulu juga administrasinya banyak. Sehingga terkadang panggilan menjadi seorang guru ketika dihadapkan dengan administrasi itu hampir-hampir saya menyerah. Saya stop sudah menjadi guru. Saya stop menjadi guru dan di luar sana mungkin ada yang lebih menyenangkan, yang tidak terlalu banyak tuntutannya. Kemudian tentu ada hal-hal lain yang menarik. Tetapi ternyata tidak sampai pada menyerah itu. Ya, tidak sampai pada menyerah. Kemudian faktor lain juga soal lingkungan di sekolah berkaitan dengan anak-anak. Terkadang saya merefleksi mungkin menjadi guru saya gagal.
banyak anak-anak yang tidak disiplin, anak-anak yang masa bodoh, ya, dan hal-hal lain yang sering dilakukan oleh anak-anak yang membuat kita terkadang saya stop sudah menjadi guru karena tidak cocok. Karena buktinya ketika saya memberikan masukan, memberikan pengajaran, pendidikan kepada anak-anak, tapi dengan sikap seperti itu mereka masa bodoh, saya stop sudah jadi guru. Tetapi di balik semuanya itu ternyata masih banyak juga anak-anak yang memang sungguh-sungguh. Nah, kehadiran anak-anak inilah yang membuat saya semangat kembali, bangkit kembali semangat itu untuk terus mencintai profesi ini sampai akhir hayat. Apalagi ketika dihadapkan dengan siswa dan siswi yang nakal yang membuat hati guru tuh pastinya sakit ya. Iya, sakit sekali. Bahkan sampai ya tahu kan anak-anak itu tingkah lakunya kan aneh-aneh. Bahkan ada yang sampai maki guru, mengancam guru untuk sampai pukul dan seterusnya. Dan di sini ketakutan muncul. Stop sudah jadi. Tapi di balik itu masih banyak juga yang luar biasa dari anak-anak yang membuat saya sebagai guru bangkit kembali semangat itu untuk terus menjadi guru apapun tantangannya ke depan. Seperti itu. Iya. Selanjutnya dari Bapak Arundus. Baik. Mungkin bisa Kalau dari saya seperti ini. Kalau saya jadi guru memang banyak tantangan. Pertama, jujur saja dari segi kesejahteraan. Jadi saya dulu ketika masuk awal itu diberikan ya semacam insentif, bukan gaji sebenarnya, tapi insentif 250.000. Pada waktu itu saya sudah hidup berkeluarga. Coba bayangkan saja. Dengan 250.000, apakah mampu memenuhi segala kebutuhan selama 1 bulan? Tidak. Dan 250.000 ini juga tidak diterima dalam setiap bulan. Tunggu 3-4 bulan, bahkan sampai 1 semester itu baru diterima. Itu yang kemudian membuat saya pada waktu itu bertanya dalam hati, apakah saya tetap bertahan pada situasi ini atau saya harus keluar. Dalam perjalanan waktu juga ya seperti Pak Aziz dan Pak Heri itu mantan murid saya. Jadi bagi saya ini adalah suatu kebanggaan yang kemudian saya tetap bertahan menjadi guru dengan melihat keberhasilan-keberhasilan. Jadi saya tidak perlu cari ke tempat lain untuk mengukur saya punya keberhasilan dari guru. Saya hanya lihat mereka. Ketika mereka datang kembali ke sini, yang dulunya saya panggil siswa, sekarang teman guru, ini adalah suatu kebanggaan. Dan ini yang kemudian membuat saya tetap bertahan sampai dengan detik ini menjadi guru. Kalau tadi kan sudah disampaikan sudah berapa lama ya menjadi seorang guru. Pastinya juga ketika menjadi seorang guru itu dihadapkan oleh generasi yang berbeda-beda. Ada generasi milenial, ada juga generasi Z, dan sekarang itu ada generasi Z dan generasi Alpha. Ya, menurut Bapak dan Ibu nih, apa perbedaan yang paling mencolok dari murid generasi milenial dan murid generasi Z dan generasi Alpha? Kalau dari saya, memang setiap generasi ini ada perbedaan ya. Contoh saja ini, jadi generasi zaman ketika awal-awal saya jadi guru, itu mereka melihat guru itu sebagai sumber belajar. Itu juga buku dijadikan sebagai sumber belajar. Karena memang pada waktu itu ya media-media yang lain belum muncul. Lalu kemudian sekarang ada generasi Gen Z ya, kemudian generasi Alpha dihadapkan dengan berbagai macam media yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi. Jadi mungkin kalau saya boleh katakan ya guru sekarang ya cukup hanya jadi jadi motivator, bukan lagi sebagai sumber utama untuk belajar, tidak. Begitu juga buku, karena sudah banyak media, internet dan lain-lain sebagainya. Jadi mudah sekali untuk generasi sekarang mengeksplor, kemudian mencari
sumber pengetahuan itu. Oke, dari Ibu Selina mungkin ada? Kalau dari saya selama saya mengajar di siswa dulu ya, Iya, berbeda dengan sekarang ya. ya Karakternya. mungkin takut akan gurunya, maka sumber belajarnya itu dari guru. Sekarang siswanya ada ya cenderung untuk rasa ingin tahu ya. Lebih besar ketika diajarkan oleh dari Bapak. Memang orang bilang kan beda zaman beda generasi. Iya. Beda zaman beda generasi. Kalau kita bandingkan dengan siswa yang dulu, karena kita semua pernah jadi siswa, Iya. beda. Zaman dulu itu siswa itu dia takut sekali dengan guru, dan takut sekali dulu itu takut sekali kalau nilainya rendah. Ya. Mungkin kalau zaman kami dulu waktu saya masih siswa oleh Ibu Selvi di SMA itu masih ada guru yang memberikan tindakan kekerasan dengan cara pukul yang sampai orang tua datang, ya, sampai orang tua datang mengamuk karena cara pukulnya itu sudah di luar batas kewajaran seperti itu. Zaman sekarang siswanya itu ya lebih santai, apalagi sekarang kan ada apa namanya itu undang-undang perlindungan anak. Ya. Anak-anak tidak boleh dipukul, tidak boleh diberi sanksi ini sanksi itu karena melanggar itu. Dan kalau diberi sanksi seperti nanti guru dilaporkan kepada polisi dan guru nanti bisa penjara. Sehingga beda sekali ya zaman dulu dengan sekarang. Zaman dulu itu siswanya bagus, kemudian kemauan belajarnya tinggi, walaupun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi kemauan motivasi belajarnya itu sangat. Kalau saya bandingkan dengan zaman sekarang, ya anak-anak lebih pada nyaman pada zona mereka sendiri. Mungkinnya di saat-saat mereka seperti yang disampaikan tadi itu soal kemajuan teknologi, mereka lebih nyaman dengan itu ketimbang datang sekolah untuk belajar atau di rumah untuk belajar, sehingga itu tadi berdampak pada bagaimana nanti pengetahuan mereka terhadap kemampuan belajar ya, siswa. kemampuan belajar mereka itu nanti Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bisa kita dengar tadi terlihat sangat berbeda ya bagaimana generasi milenial dan generasi Z dan apa yang sekarang. Nah, tadi kan generasinya ini sudah berganti. Kalau dulu mengajar generasi milenial, sekarang ada generasi Z dan Alpha. Nah, selain itu, kira-kira sudah berapa kali sih Bapak dan Ibu mengalami pergantian kurikulum? Dan kurikulum mana sih yang paling berkesan bagi Bapak dan Ibu dan mengapa kurikulum tersebut berkesan? dari yang paling lama dulu. Ya, mungkin dari yang paling lama dulu. Baik, ya kalau dihitung, jadi saya mengajar dari tahun 2004-2005. Jadi pada saat saya mengajar pertama kali itu kurikulum yang berlaku pada KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian setelah itu dari KBK dia beralih ke kurikulum KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lalu kemudian dari KTSP dia bermigrasi lagi ke kurikulum K13, ya, kurikulum 2013. Lalu kemudian dari kurikulum 2013 dia transformasi lagi ke kurikulum Merdeka, ya toh. Sehingga kalau dihitung kan sampai sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi saya dalam perjalanan sebagai seorang guru mengalami 4 pergantian kurikulum ini. Jadi dari KBK ke KTSP, dari KTSP ke K13, dan dari K13 ke kurikulum Merdeka. Tentu dari setiap kurikulum ini ada perbedaan, ada hal baik atau kelebihan, ada juga kekurangan. Selanjutnya dari Ibu Selina. Kalau dari saya melewati sama seperti dari awal tadi, dari KBK, kurikulum berbasis kompetensi, lalu KTSP, kurikulum K13 dengan yang sekarang.
Kalau saya pribadi, mungkin saya lebih berkesan ke kurikulum 13. Karena di situ saya melihat mendorong guru untuk bisa memahami kompetisi inti pada murid. Meskipun masih nyorotan pada guru. Iya. Kalau dari Bapak kepala sekolah, Kalau saya mengalami 3 kali pergantian. Dari KTSP, kemudian ke K13, dan sekarang ke kurikulum Merdeka. Saya kalau 3 ini yang paling berkesan menurut saya itu adalah ke KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mungkin ya masing-masing kami yang ada di sini berbeda pemahaman, kesannya juga beda. Nah, kenapa demikian? Karena itu lebih kepada bagaimana sekolah menyusun kurikulum sesuai dengan potensi-potensi yang ada di dalam sekolah tersebut. Artinya sekolah merancang kurikulumnya, walaupun ada kurikulum yang diturunkan secara nasional, kemudian kita di tingkat satuan pendidikan bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi keadaan kita di sekolah. Tetapi ya kita sebagai guru ini mau bilang apa? Ya, mau bilang apa? Karena sudah menjadi tren kita di Republik ini. Ketika ganti presiden, gantinya juga menteri. Ketika ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi kita ya tugas kami yang di bawah ini ya, semodel apapun kebijakannya kita ikuti. Ya. Sehingga kurikulumnya itu dia tidak berdampak jauh bagi seluruh satuan pendidikan. baik, terima kasih. Jadi kurikulum Merdeka itu mengklaim memberi kebebasan lebih kepada guru. Apakah ini benar-benar memerdekakan atau justru menambah beban administratif menurut Bapak Ibu Guru? Ya, kalau dari saya pribadi, ya dalam tanda kutip memang kita merdeka, tetapi pada sisi lain juga kita sebenarnya terbelenggu oleh tuntutan administrasi yang begitu banyak. Kita maukan supaya kurikulum ini sederhana, tidak membebankan kita sebagai guru dengan berbagai macam embel-embel administrasinya. Kita mau lebih fokus pada peningkatan kompetensi siswa, bukan pada bergulirnya berbagai macam prasyarat sebelum kita masuk kelas itu. Apalagi kan begini, macam dulu di wacana kurikulum Merdeka itu ada kurikulum di kurikulum Merdeka ya ada RPP 1 lembar, ada RPP banyak lembar kan gitu. Jadi apa ya? Saya masih ingat kata-kata pada saat kami bincang-bincang. Karena materinya kan sama. Ya. Kan yang mau kita transfer itu kan materi. Tapi mungkin yang diatur di dalam kurikulum itu adalah soal bagaimana kita menyampaikan materi itu kepada siswa. Soal kita sudah menerapkan ini kepada siswa, saya pikir macam Ibu Sevi dan Pak sudah menjadi guru sudah lama. Dan saya ini termasuk salah satu siswa hasil didikan. Dan itu salah satu bukti bahwa penerapan kurikulum di zaman itu ya bagus. Penerapan kurikulum di zaman itu. Sehingga bagi saya, entah kurikulum nanti mau ganti berapa kali, tetapi soal materi, isi materi yang disampaikan itu yang juga paling penting. Karena yang di dalam kurikulum ini, bagaimana guru nanti menyampaikan materi itu yang diatur di dalam kurikulum. Seperti itu. Kalau dari saya ya, cara konkretnya itu memerdekakan. Tapi kalau praktiknya itu mesti seperti yang kita tahu. Terbebani dengan Merdeka belajar dengan merdeka mengajar. Hanya kita tahu anak-anak merdeka tidak belajar, merdeka tidak kebebasan masih terlepas, tapi belum terpenuhi. Jadi kurikulum Merdeka tidak selamanya membebaskan guru ternyata ya. Ya baik Bapak Ibu. Setelah mendengar pandangan mengenai kurikulum Merdeka, saya ingin membawa percakapan ini sedikit lebih jauh ya. Kalau saja Bapak Ibu punya kuasa untuk merancang kurikulum yang ideal, kira-kira kurikulum seperti apa yang ingin Bapak Ibu rancang? Yang ideal, kurikulum yang ideal. Apakah Bapak Ibu akan merubah kurikulum tersebut dari yang sekarang atau bagaimana?
Kalau soal mau berubah itu ya memang ya, kalau misalnya seandainya saya misalnya jadi menteri gitu ya, saya menjadi menteri misalnya menteri pendidikan. Karena begini, pengalaman kita selama ini, saya kasih contoh misalnya kurikulum merdeka. Kalau saya tidak salah ingat, kurikulum merdeka kita di sekolah ini belum terlampau secara menyeluruh kita laksanakan. Ya. Bahkan kemarin itu baru kelas 1-2 kita laksanakan itu kurikulum merdeka. Tiba-tiba ada informasi terbaru lagi, informasi terkait pergantian kurikulum. Ternyata masih pakai yang sama, hanya masuklah pendekatan deep learning ini, pendekatan pembelajaran mendalam, seperti itu. Kemudian hal-hal seperti inilah yang nanti menimbulkan kebingungan kita menjadi guru di sekolah. Kenapa? Karena selalu ada kebijakan-kebijakan baru yang menyebut guru harus begini, guru harus begitu. Padahal itu tadi yang saya bilang soal isi materinya sama. Karena materi itu kan tidak akan berubah ya, materinya tidak akan berubah. Soal bagaimana menyampaikan itu yang nanti diatur di dalam kurikulum. Nah, kalau saya misalnya menjadi menteri, kemudian apakah saya mau menggantikan kurikulum? Hemat saya begini, menjadi menteri zaman sekarang itu semestinya tidak boleh langsung menggantikan kurikulum yang sebelumnya. Nah, begitu. Mungkin perlu dilakukan evaluasi secara bersama. Seperti apa kira-kira penerapan kurikulum yang sebelumnya? Apakah sudah berdampak atau tidak? Apakah sudah berdampak atau tidak? Apa kelebihannya? Kemudian apa kekurangannya? Baru dari situ dilakukan evaluasi seperti itu, baru mungkin lahirlah kebijakan-kebijakan baru yang mungkin bisa mengisi kekurangan itu. Kemudian kelebihannya kita pakai untuk mendesain seperti apa kurikulum yang baru. Nah, kalau saya lihat selama ini kita di Indonesia, ya, yang satunya belum selesai diterapkan di seluruh satuan pendidikan, tiba-tiba ganti lagi yang baru dan kita memulai lagi yang baru. Sementara yang lama belum semua diterapkan di satuan pendidikan. Nah, ini mungkin menurut saya catatan kritis, sehingga kalau saya jadi menteri saya akan lakukan seperti itu. Saya lakukan seperti itu, evaluasi secara bersama soal penerapan kurikulum sebelumnya. Apa kekurangannya, apa kelebihan. Dan mungkin yang paling baik dilakukannya itu adalah memanggil semua kepala-kepala dinas ataupun kepala satuan pendidikan itu untuk bisa menanyakan. Tidak perlu melihat dari meja kerja saja soal penerapan kurikulum. Dari meja kerja mereka di Jakarta melihat, oh ini sudah tidak benar, ini benar, ini tidak baik, ini baik. Saya pikir perlu tanya kita, istilahnya akar rumput. Kita ini kan akar rumput, tanya kita yang di bawah, lebih-lebih guru yang langsung berpapasan dengan. Memang pergantian kurikulum itu sebuah keniscayaan. Namun yang mesti diingat mestinya bahwa tidak setiap tahun atau setiap 2 tahun kurikulum harus diganti. Atau dengan kata lain seperti yang disampaikan tadi, ganti menteri, ganti kurikulum. Kemudian dari saya, kalau boleh misalnya saya usulkan kepada para pengambil kebijakan, biarkan kurikulum itu berjalan dulu dalam range waktu 5 sampai dengan 10 tahun. Lihat dulu hasilnya seperti apa, baru kemudian dievaluasi. Kalau hasil evaluasinya kurikulum ini mesti up to date dengan kemajuan zaman atau kemajuan teknologi, ya baru boleh diubah. Jangan sampai ada kesan bahwa setiap menteri mesti ada legasinya. Ini berbahaya. Artinya begini, setiap menteri harus ada peninggalan. Oh, kalau saya tidak punya peninggalan, atau kalau saya tidak punya kebijakan, maka saya tidak punya nama. Saya gagal. Nah, ini berbahaya. Dari Bu Sabina, Kalau dari saya, kalau misalnya saya terpilih Jadi jadi menteri pendidikan, nah, mungkin saya lebih banyak memberikan ruang kreativitas. Tapi harus memberikan pesan pada gurunya sehingga tidak cuma berjalan. nah kan kita sekarang ini sudah hidup Pak di masa yang serba modern lah, ada berbagai banyak teknologi dan inovasi-inovasi baru. Nah, bagaimana tanggapan atau pandangan dari Bapak dan Ibu tentang AI
seperti ChatGPT yang sekarang sering dipakai oleh siswa dan siswi untuk mengerjakan tugas. Sekarang itu kan ya, apalagi sekarang akhir-akhir ini ya, AI itu sebagai apa namanya pembantu, Iya. pembantu. Kayak kita guru juga ada pakai AI, kemudian murid juga pakai AI. Memang itu sudah kita hidup sekarang di zaman yang modern, Iya. di zaman yang modern, serba semuanya hampir-hampir apa yang mau kita inginkan sekarang kan ada. Iya. Termasuk salah satunya di bidang kegiatan pendidikan. Kalau saya begini, berkaitan dengan AI ini bagus. Hanya sekarang tinggal bagaimana siswa memanfaatkan itu secara bijak. Karena sekarang kan mau tanya apa saja langsung AI. Sekarang hampir-hampir kalau kita lihat contoh sekarang minat anak untuk baca buku itu hampir kurang. Minat anak untuk baca buku hampir kurang. Karena apa? Mereka selalu beranggapan, nanti sebentar tanya AI sih. Tanya AI, tanya pertanyaan ini, tanya AI, pertanyaan itu, tanya AI. Ya, jadi mentalnya instan. Sehingga minat mereka untuk baca itu berkurang. Tapi itu pun AI itu di daerah-daerah yang ada sinyal. Tapi kalau di daerah-daerah yang tidak ada sinyal, saya pikir AI tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Sehingga bagi saya bijak-bijaklah dengan menggunakan itu. Tetap harus seimbang ya, antara penggunaan teknologi dengan seimbang juga dengan anak-anak harus mengunjungi perpustakaan untuk baca. Karena akan beda sekali ketika kita membaca buku atau membaca apa saja yang ada di buku dengan membaca materi juga yang ada di layar HP ataupun layar komputer seperti itu. Pasti hasilnya akan lebih memuaskan jika didapatkan dari hasil belajar kita sendiri. Iya. Lanjut dari Bapak Arnold. Oke, baik. Kalau dari saya mau mengatakan begini. Seperti apa sejak kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan tidak bisa tergantikan figur seorang guru. Kita lihat sekarang ya kemajuan teknologi, ada yang disebut tadi ChatGPT atau AI itu. Dia boleh bisa menjawab pertanyaan apa saja berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ya toh? Tetapi hal yang tidak bisa dia jawab, bagaimana pendekatan emosional dari seorang guru. Karena juga juga bisa membuat cara berpikir seorang siswa itu menjadi lebih dangkal, sulit untuk mengekspresikan sesuatu. Benar sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di pandangan tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas ya tentang bagaimana teknologi memengaruhi proses belajar siswa. Kalau boleh tahu, menurut Bapak Ibu, bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan AI agar tetap mendukung proses belajar mengajar? Baik, kalau dari saya kembali ke yang sebelumnya tadi bahwa bijaklah dalam menggunakan teknologi ya. Jadi kehadiran teknologi memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dinafikan bahwa dia sangat membantu kita. Jadi membantu guru dalam proses pembelajaran, begitu juga membantu siswa dalam menemukan berbagai macam informasi ataukah menemukan ilmu dan pengetahuan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam pemanfaatannya harus bijak. Gunakan AI itu sesuai dengan peruntukannya, ya. Tentu hal-hal yang positif. Dan jangan lupa bahwa kita juga memiliki kreativitas untuk berpikir. Jangan mengharapkan AI untuk menjawab segala pertanyaan dari yang ringan sampai dengan yang berat. Tapi kemudian mengkerdilkan cara berpikir manusia atau penggunanya itu. Ya, seperti itu. Penggunanya itu harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya, sesuai. Mestinya harus begitu. Saya pikir secara bijak menggunakan itu. Lalu bijak menggunakan itu, kemudian menggunakannya itu sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Karena kehadiran AI ini juga bisa mengkerdilkan. Akhirnya cara berpikirnya itu sudah tidak bagus. Karena tanya sedikit langsung AI, tanya sedikit langsung. Sehingga kemampuan dia untuk berpikir kritisnya itu nanti bisa hilang. Bisa hilang. Semakin menyusul. Saya pikir bijak saja.
Kan di SMA kita ini guru sudah mulai memanfaatkan yang namanya mulai menggunakan yang namanya proyektor atau LCD. Pastinya guru juga menggunakan sarana seperti laptop dan platform digital. Menurut Bapak dan Ibu, apakah media-media tersebut betul-betul membantu dalam proses pembelajaran atau justru malah mengalihkan fokus siswa? Bagaimana? Kalau pemanfaatan digital itu, kalau di kurikulum sekarang itu bahkan sebuah keharusan pemanfaatan digital itu. Tapi pemanfaatan digital juga itu yang dimaksudkan tidak mesti harus LCD. Iya. Tapi karena kita di sekolah kan sudah, ya dari segi itu kita sudah ada. Saya pikir bagus sekali untuk membantu membangkitkan minat belajar siswa dan juga membangkitkan guru juga untuk mereka bisa masuk kelas, untuk mereka bisa mengeksplorasi pengetahuan kepada siswa. Dengan demikian nanti siswa juga menyambut itu dengan baik, dengan semangat, sehingga ada hal-hal tertentu yang perlu nanti siswa lihat, kejadian di mana ditayangkan, sehingga siswa bisa lihat. Bukan hanya membayangkan, bukan hanya menghayal, bukan hanya sekedar menghayal, tapi mereka melihat langsung. Iya. Dan sampai nanti mata pelajaran yang juga kita lihat di interaktif, mereka mulai menghayal. Iya. Kalau ada videonya kan kita sudah ada ditayangkan di dalam kelas, siswa langsung melihat. Seperti itu membantu sekali buat mereka. Apalagi sekarang kan kalau di sela-sela pelajaran tuh bisa ditayangkan yang namanya HD. Jadi melalui media-media tadi itu bisa dilihat, bisa diperagakan oleh siswa dan siswi. Dan siswa paling suka dengan ice cream. Iya, apalagi yang goyang-goyang. Tadi dari Bapak Arnold. Oke, baik. Ini soal digitalisasi pembelajaran ya. Jadi bagaimana memanfaatkan media seperti laptop, proyektor atau LCD, bahkan sekarang kita punya ada satu smartboard ya. Apakah itu mengalihkan perhatian siswa? Tentu begini, kalau saya pribadi, saya sudah menggunakan ya LCD itu dari sebelum kita miliki banyak di sini. Karena bagi saya pemanfaatannya cukup cukup efektif. Artinya memang kita mesti harus bermigrasi lah dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih modern gitu ya. Kalaupun kita di kampung tapi tidak disebut kampungan. Jadi kita di kampung tapi karena kita punya media pembelajaran yang ada ya, kalau boleh saya katakan untuk kita konteks SMA swasta Katolik Santuan Lurus Mukmin itu sangat lengkap. Saya sering kali mengatakan kepada teman-teman lain di luar, terutama dalam program bukan program ya, dalam MGMP kami, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, saya mengatakan begini, sekolah kami SMA swasta Katolik Santuan Lurus Mukmin itu bagi saya sekolah yang sudah lengkap dari sisi fasilitas. Contoh saya sebagai guru PJK ya, omong lapangan terpadu, basket, voli, futsal ada punya. Kemudian lapangan bulu tangkis ada, lapangan takraw ada, tenis meja ada semua. Begitu juga tadi kalau soal pemanfaatan digitalisasi, kita sudah punya LCD, laptop hampir semua dimiliki oleh guru. Kemudian ditambah dengan sekarang itu papan smartphone itu. Terima kasih. Selanjutnya dari Bu Sabina. Kalau dari saya ya pemanfaatan digital ini sangat membantu, terutama untuk membuat siswa itu senang. Kalau misalnya saya mengajar pakai papan itu yang baru, mereka antusias kayak, wih, saya mau maju di depan. Keinginan untuk mencobanya itu sangat tinggi. Sangat membantu. Lagi di sekolah kita mungkin kalau sekolah mungkin adakan lagi itu papan saya langsung dari Pak Prabowo. Terima kasih. Selanjutnya, baik. Jadi sekarang banyak yang bilang kalau guru akan digantikan oleh AI. Menurut Bapak Ibu, apa yang tidak bisa digantikan oleh teknologi dalam proses belajar mengajar? Jadi mungkin sudah dijawab oleh Pak Arno, mungkin dari Pak Erlan dan Ibu Sabina. Berkaitan dengan
AI. Saya pikir itu tadi sama. Iya. Guru itu tidak bisa digantikan oleh Iya. apapun. Apalagi kita di Indonesia, tanda kutip itu guru sebagai pahlawan. Iya. Memang bagi bagi orang di luar itu melihat kami ini adalah guru. Iya. Tetapi bagi kamu berdua melihat kami ini sebagai pahlawan Iya. tanpa tanda jasa. Bahkan sebagai orang tua juga. Bahkan sebagai orang tua itu tidak bisa digantikan Iya. oleh AI. Iya. Kalau mungkin secara pengetahuan mungkin ada hal tertentu yang memang tidak bisa kami jawab. Ya, AI mungkin bisa. Iya. Tetapi itu tadi selamanya profesi sebagai seorang guru itu tidak bisa digantikan oleh AI. Pintar apapun AI pasti tetap membutuhkan peran seorang guru. Karena AI juga tidak bisa membentuk karakter sih sebagai ya. Jadi ada yang namanya sistem ranking dan nilai ya. Apakah menurut Bapak Ibu itu masih relevan atau justru membunuh kreativitas dan mental siswa? Oke baik, kalau dari saya, memang ini barang ini pandangan pribadi. Jadi soal perankingan dan pemberian nilai. Jadi untuk kita yang ya belum terlalu maju sebenarnya kita yang dari segi pendidikan ya. Jadi pemberian nilai dan rankingan itu sebenarnya tetap boleh diberikan. Untuk apa? Untuk memotivasi siswa lain. Tapi bisa pada sisi lain, karena begini, manusia ini dia memiliki keunggulan di masing-masing bidang. Ada yang mungkin hebat di matematika, ya, ada yang hebat di sosial, ya toh, ada yang hebat mungkin ya di olahraga gitu. Soal perankingan itu memang sejatinya juga ya harus ya. Sebenarnya harus. Itu tadi memotivasi yang lain. Kemudian yang merasa bahwa dia itu hebat dan pintar, dia merasa bahwa dia dihargai. Ya, dia dipanggil, namanya disebut, kemudian diberi penghargaan. Sedangkan yang lain yang tidak masuk kategori itu mungkin melihat saya harus seperti dia. Sehingga ada motivasi tadi seperti yang disampaikan, ada motivasi dari teman-teman lain untuk ya terus bersaing berkompetisi supaya nanti bisa menjadi juara lah. Seperti itu. Tapi bersaingnya juga harus secara bersaingnya juga harus Itu persaingan juga harus sehat, ya toh. Dari saya ya soal perankingan itu tidak salah. Jadi kita lebih ke bimbing ke perkembangan individu. Terima kasih. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah sekolah saat ini lebih fokus mencetak pekerja atau justru harus mencetak pemikir kritis, siswa yang berpikirnya Oke baik, kalau dari saya begini, jangan sampai nanti pendidikan Indonesia yang salah kaprah. Ya. Jadi ada dua kategori pendidikan ya, ada pendidikan vokasi, ya toh. Ya. Lalu kemudian ada pendidikan umum kita punya nih, ya toh. Jadi pendidikan vokasi itu mereka-mereka yang di SMK itu, mereka itu nanti memang dipersiapkan untuk langsung bekerja di lapangan. Sementara kita yang di sekolah umum, kita diciptakan untuk menjadi pemikir. Itu mestinya harus harus dilihat lagi oleh pemerintah. Jangan mengarahkan kita yang di sekolah umum ini untuk menjadi pekerja, tidak. Jadi kita dididik, dibentuk di sini di sekolah umum untuk menjadi pemikir. Mungkin dari itu tadi yang disampaikan itu tadi itu tergantung pada identitas sekolah masing-masing. Bahkan kita di sini sekolah menengah atas. Ya, itu tentu ya untuk melahirkan generasi-generasi yang kemudian nanti bisa berpikir. Kemudian dari berpikir kritis itu nanti dia bisa ya ketika ada lapangan pekerjaan di luar nanti dia bisa kerja atau dia bisa minimal menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk yang itu tadi yang macam sekolah menengah kejuruan itu ya identitas mereka di sana, maka mereka arahnya ke sana. Mereka arahnya ke sana. Sehingga apapun itu modelnya, diikuti semua oleh seluruh peserta didik. Seperti apa nantinya setelah mereka tamat, yaitu nanti menjadi tugas dan tanggung jawab diri sendiri dari siswa itu. Entah nanti kemudian nanti mereka mau menjadi seorang yang
ahli ataupun yang lain, ataupun mereka nanti mau menjadi untuk siap menjadi pekerja di lapangan pekerjaan yang sudah disiapkan di luar, ya itu menjadi tanggung jawab pribadi dari siswa itu. Ya, dari Saya berpikir seperti itu yang pertama. Kalau mereka sudah pikirannya sudah matang, kita mungkin bisa dengan cara berpikirnya mereka itu bisa mencari lapangan kerja. Kira-kira apa pesan dari Bapak Ibu untuk guru-guru muda yang baru memulai karir? Apa nasihat paling berharga dari Bapak dan Ibu untuk para guru yang baru memulai karirnya di bidang pendidikan? Mungkin dari yang paling senior Ya, dulu. Kalau dari saya ya tetap semangat dalam menjalankan kerja sebagai seorang guru dan juga sebagai panglima. Terima kasih. Dari Pak Arnold? Oke, baik, kalau dari saya pesan untuk guru-guru muda, mengabdilah dengan hati, jadi menjalankan tugas dan kewajiban itu dengan sungguh-sungguh, maka kesejahteraan akan muncul kemudian. Karena semuanya kan berproses Iya. kerja. Jadi seperti itu. Dari Bapak Kepala Sekolah? Pesan saya yang pertama itu semangat. Semangat untuk menjadi guru, apapun alasannya, apapun posisinya, apapun keadaannya, semangat menjadi guru. Lalu yang kedua, bertanggung jawab terhadap profesi yang dimiliki. Bertanggung jawab terhadap profesi yang dimiliki. Kemudian cintailah profesi itu, dan jangan mengecewakan generasi-generasi penerus. Jadi intinya semangat dan bertanggung jawab ya. Ya, seperti itulah. Ya. Terima kasih. Nah, di sini juga kira-kira bagaimana tipe siswa yang berkesan sepanjang Bapak dan Ibu guru menjadi seorang guru? Kira-kira tipe siswa yang seperti apa yang disukai oleh Bapak dan Ibu? Kalau saya, tipe siswa yang saya suka dari siswa itu adalah tipe siswa yang disiplin, yang taat peraturan sekolah. Tentu kami sebagai guru menginginkan siswa yang seperti itu. Kami inginkan siswa yang disiplin, taat terhadap semua aturan-aturan sekolah, kemudian rajin belajar, yang menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati sesama, komplit semua di situ. Karena yang paling penting kan ada dia punya karakter yang bagus. Cuma pintar kalau karakternya itu minim. Oleh Bapak Arnold? Oke, baik, kalau dari saya, jadi siswa yang saya idamkan atau yang saya idolakan itu tentu idealismenya, dia memiliki kemampuan intelek yang bagus dan diimbangi dengan karakter yang baik. Karena untuk apa pintar kalau karakternya jelek? Lalu kalaupun karakter bagus, mesti diimbangi dengan kemampuan berpikir. Seperti itu. Kalau dari saya ya mungkin beda. Yang paling berkesan ya. Mungkin saya lebih ke yang siswanya itu pemalas, di kelas, sehingga saat dia belajar seiring waktunya berjalan dia itu berubah. Dia itu momen yang paling saya ingat, paling berkesan ya. Jadi dari siswa yang pemalas jadi siswa yang bisa. Dia sukses. Ini semacam antitesis. Jadi untuk pertanyaan pemungkas ya pada hari ini, kira-kira bagaimana pandangan Bapak Ibu terkait dengan guru-guru yang mengajar di sekolah swasta? Oke, baik. Ya, kita ini kan mengabdi di sekolah swasta walaupun dengan predikat sebagai PNS. Tempo hari di beberapa kesempatan ketika ada audiensi dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya sekitar 1 atau 2 tahun lalu. Jadi pada waktu itu saya sebagai pribadi menyampaikan kepada beliau untuk coba dipikirkan lagi soal kebijakan disparitas kesenjangan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri.
Tentu yang dilihat adalah gurunya. Contoh dalam hal perekrutan mengikuti seleksi P3K. Artinya begini, kalau kita melihat bahwa guru baik yang mengabdi di sekolah swasta maupun di sekolah negeri adalah sama-sama punya tujuan yang mulia, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Kenapa yang direkrut itu untuk mengikuti tes, misalnya tes P3K, hanya mereka-mereka yang di sekolah negeri? Kenapa guru-guru atau teman-teman guru yang mengabdi di sekolah swasta tidak diakomodir? Ya, hanya pertama waktu awal, tapi setelah itu tidak diperkenankan. Nah, ini kan bagi kita ya semacam ada dikotomi ya antara guru yang mengabdi di sekolah negeri dengan guru yang mengabdi di sekolah swasta. Kalau mau sebenarnya, kalau pemerintah bijak, ya berikan kesempatan itu kepada semua. Mau dia mengabdi di sekolah swasta ataukah mengabdi di sekolah negeri, sama diberi kesempatan. Karena memang kita ini berjuang sama-sama untuk mencerdaskan pendidikan. Kalau kita lihat sejarah pendidikan untuk konteks kita NTT misalnya, peletak dasar pendidikan di NTT itu adalah swasta. Swasta ini, terutama gereja Katolik. Sehingga kalau itu dilihat dalam bingkai sejarah bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia, jadi mestinya pemerintah harus bijak, tidak boleh membuat ya kebijakan yang dalam tanda kutip diskriminasi antara guru-guru yang mengabdi di sekolah swasta dengan guru-guru yang mengabdi di sekolah negeri. Jadi harus diakomodir semua. Sehingga kemudian tentu dalam proses ada yang mesti dilewati ya toh, misalnya melalui tes. Kalau toh misalnya teman-teman dari guru yang mengabdi di sekolah swasta tidak lulus, ya tidak ada masalah. Intinya bahwa semua kesempatan itu diberikan, baik untuk guru yang mengabdi di sekolah swasta maupun guru yang mengabdi di sekolah negeri. Jadi kalau saya seperti itu, soal kesempatan dan kebijakan yang adil dari pemerintah harus diberikan sama rata, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Harus adanya keseimbangan. Ya harus. Ya. Jadi Pak, Kalau saya sih sama juga seperti yang disampaikan. Contohnya baru-baru pada saat perekrutan P3K. Artinya saya guru swasta sampai saat ini dan mengabdi di sekolah swasta. Saya melihat pemerintah saya merasa bahwa pemerintah tidak adil berkaitan dengan apa yang disampaikan dari perekrutan. Semestinya ya seperti dulu ya, perekrutan itu dibuka untuk umum, baik guru yang mengajar di sekolah swasta maupun guru yang mengajar di sekolah negeri. Toh kita kan di di sekolah ini kan sama kerjanya ya, mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan anak-anak bangsa ini adalah bukan anak-anak bangsa milik sekolah swasta, milik sekolah negeri, semuanya adalah anak Indonesia. Ya, semuanya anak Indonesia. Nah, dengan demikian, saya melihat bahwa ini sudah kesenjangan, kesenjangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Ya. Sehingga ya suara kami ke depan kalau ada kesempatan seperti itu ya libatkan semua, undang semua, baik yang di guru swasta maupun di guru yang ada di. Tidak apa kita nanti berkompetisi di situ, ya kita berkompetisi di situ. Karena kalau kita lihat kembali ke belakang seperti yang sudah disampaikan itu benar adanya. Ya. Bahkan ada sekolah-sekolah Katolik itu yang ada sebelum Indonesia merdeka. Ada yang sebelum Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ini juga, ya hampir-hampir akhir-akhir ini, ya baik di NTT maupun di Indonesia ya, yang mengharumkan nama NTT, mengharumkan nama Indonesia itu lebih banyak sekolah-sekolah dari swasta. Banyak sekolah-sekolah swasta. Ya, mengikuti olimpiade sampai tingkat internasional, banyak sekolah-sekolah swasta. Nah sekarang pemerintah ada tidak hati untuk memperhatikan guru-guru yang sudah para pendidiknya. Iya, para pendidiknya yang seperti ini, yang sudah mengharumkan nama bangsa. Seperti itu. Sehingga tapi itu tadi ya, kalau kembali ke pertanyaan awal tadi itu yang berkaitan dengan ada tidak pasti di mana kami sebagai guru itu jenuh.
Salah satunya itu tadi yang saya pakai soal kesejahteraan. Ya akan beda sekali kesejahteraan antara guru swasta dengan guru negeri. Beda sekali. Nah, itu juga mungkin salah satu titik titik dan menjadi seorang guru swasta di sekolah swasta itu. Nah, baik kalau nanti yayasannya kuat, kalau tidak ya apa boleh buat, itu nanti yang membuat guru berada di posisi bimbang itu melanjutkan atau sehingga kepada pemerintah mohon untuk mengakomodir guru-guru swasta, spesial di hari PGRI ini mohon untuk memikirkan nasib kami yang guru swasta yang mengabdi di sekolah swasta, untuk nanti Bapak Presiden, Bapak Menteri atau pejabat-pejabat pengambil kebijakan itu memang memperhatikan kami ini supaya nanti ya memang bisa memperbaiki taraf hidup. Ini momen spesial untuk kita di hari Guru Nasional ini. Saya mau katakan begini, pemerintah mohon untuk tidak ada lagi disparitas, tidak ada lagi dikotomi, dan tidak ada lagi diskriminasi antara guru-guru yang mengabdi di sekolah negeri dengan guru-guru yang mengabdi di sekolah swasta. Jadi berikanlah kesempatan itu sama untuk direkrut menjadi P3K ataukah menjadi PNS. Dan mereka boleh berkompetisi di situ. Nanti kan yang lulus diambil, yang tidak lulus tentu berjuang kemudian. Jadi intinya bahwa kesempatan itu oleh pemerintah diberikan seimbang. Lulus dan tidak lulus. Jadi lulus dan tidak lulus itu kemudian. Tapi kesempatan itu mesti diberikan seadil-adilnya. Seimbang antara mereka yang mengabdi di sekolah negeri dengan yang di sekolah swasta. Jadi ini suara dari kami yang walaupun PNS tapi kami mengabdi di sekolah swasta. Ya, bagaimana kita berjuang di sini sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan anak bangsa hanya milik sekolah negeri, bukan anak bangsa milik sekolah swasta, tapi anak bangsa milik Indonesia. Jadi itu pesan saya untuk bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pengambil kebijakan. Terima kasih, mungkin saya dari Dari saya ya, selama ini saya lihat, mungkin guru-guru yang ada di sekolah swasta itu seperti dianak tirikan. Sehingga ya mohon pemerintah itu harus memberikan perhatian yang sama guru yang ada di sekolah negeri dan juga di sekolah swasta. Karena sama-sama untuk mencerdaskan. Tidak boleh dianak tirikan lagi. supaya tidak ada kesan iri antara guru swasta dan guru negeri. Guru negeri sejahtera, guru swasta juga sejahtera. Baik, terima kasih banyak atas cerita dan pemikiran yang telah Bapak dibagikan. Dan semoga perbincangan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari kami, Arsen Podcast. Saya Maria Francisca Amada Del Grasa Dan saya Melkiani Clarissa Putri Pedrosta. pamit undur diri.